akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mempersiapkan mata kalian ya? Ya. Oke, apa yang mau kita pelajari sekarang? Ayo, sebelumnya fokusin lo ya dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Membuat cat. Cat itu apa cat? Grafik. Cat itu adalah grafik. Grafik yang bisa kita buat di mana? Di Excel. Nah, untuk yang hari ini sudah sedikit menyisipkan materi agak berbeda ya, bukan Excel lagi, tapi nanti akan ada kaitannya. Kita akan pelajari tentang apa itu AI. Apa AI? AI bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya itu kan singkatan ya. AI singkatan. Kepanjangannya adalah artificial intelligence. Ya, hari ini kita akan sisipkan materi ini. Nah, harapannya apa? Saya yakin pasti kalian sudah mengenal apa itu AI, bahkan sudah pernah menggunakannya, betul ya? Iya. Nah, yang kali ini kita akan pelajari itu kita akan mengenal apa itu AI dan sampai dengan kepada etika dan risiko apa yang kita dapatkan pada saat kita menggunakan AI. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana kalian nanti mengimplementasikan AI itu ke dalam pembelajaran kalian. Kalau kemarin kita minggu lalu kita belajar tentang chart atau grafik, kita akan coba nanti kira-kira ada AI khusus nggak untuk membuat grafik itu. Ya, jadi nanti kita akan coba selain pakai Excel, kita bisa pakai AI nggak sih untuk buat grafik. Oke, sebelumnya aku mau kalian tahu dulu tentang kecerdasan artifisial, mengenal, memahami, dan menggunakan dengan bijak. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan pelajari tentang pengertian dasar AI. Kemudian contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya lagi ada bagaimana cara kerjanya AI. Kemudian sampai dengan etika, manfaat, dan risiko AI itu sendiri bagi kita itu apa. Dan terakhir adalah bagaimana kita menjadi pengguna yang cerdas untuk AI itu sendiri. Oke, sekarang kita bukakan dulu. Kira-kira dari gambar yang bagus yang buat apa ada di depan? Ada berapa gambar ini? 5. Ya, ada 5 gambar. Kira-kira dari kelima ini mana yang menggunakan AI? Mana yang menggunakan? Ini apa? Mobil Tesla. Kemudian ini Kompas, ini Google Search, ini Netflix, ini kalkulator. Ya udah ada judulnya di bawah ya, saya nggak usah dikasih ya, biar kalian bisa nonton. Oke, kira-kira apa benda atau bagian di depan yang menggunakan AI? Google Search, apa lagi? Tesla. Kenapa Tesla pakai AI? Kenapa? Apa Bian? Ada apa instruksi yang ada bagian yang kita masukkan di dalam memorinya si Tesla untuk tahu arah jalan, rute jalan gitu ya. Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam. Terus Google Search kenapa dia pakai AI? Ada apa? Gemini. Oh, ada Gemini AI. Ini ditanya Google Search soal Gemini loh. Google Search kenapa dia pakai AI? Iya, memberikan informasi apa? Kalian sadar waktu kalian mencari sesuatu di Google Search kemarin itu, misalnya kalian mencari menu nasi goreng gitu kan. Nah, terus besoknya lagi kalian buka Google Search, pencarian kamu akan ada di mana? Di teksnya Google kan ya. Nah, itu adalah AI. Dia menyimpan histori dari apa yang kamu sudah pernah cari. Ya, mungkin besok kalian bukan nasi goreng lagi, nanti akan cari mie goreng, dia akan kasih tahu mie goreng atau kasih tahu lagi kue tiaw dan lain sebagainya.
ya. Oke, itu Google Search. Ada lagi nggak? Ada lagi? Yang berikutnya adalah kalkulator. Kalkulator pakai AI? Tidak. Netflix sama seperti Google Search juga. Ya, kalau kemarin kalau tadi Gus nyari nasi goreng, kalau di Netflix biasanya nyarinya apa? Film. Nyari film yang kalian suka, misalnya film komedi gitu yang kalian suka, K-pop, Korea drama gitu, atau yang lain, Jepang atau Cina, biasanya banyak kan ya. Nah, nanti kebanyakan kalau misalnya kalian membuka film-film yang misalnya bergenre seperti itu, nanti dia akan otomatis menyediakan beberapa film yang menjadi referensi, gitu ya. Itu. Nah, jadi intinya ada berapa yang tidak pakai? Ada dua, yaitu Kompas dan kalkulator. Dan dia tidak pakai AI, dan dia benar-benar teknologi yang dipakai untuk yang pertama untuk tahu arah kompas, yang satu juga untuk menghitung dan khusus untuk menghitung saja. Oke. Oke, setelah aktivitas pembuka ini tebak-tebakan AI, yang berikutnya, apa itu kecerdasan artifisial? Kalau ditanya kecerdasan artifisial itu apa sih? Di sini dikatakan apa? Kemampuan sebuah mesin atau program komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Berdasarkan apa dia meniru? Ada 4. Belajar dari data, ya, data yang kita masukkan ke dalam AI. Semakin banyak data yang dimasukkan, semakin pintar AI. Gitu, ya. Terus yang kedua adalah memecahkan masalah. Dari AI ini kita akan banyak dibantu banyak hal. Ya, contoh kalian sering mencari cara untuk gimana menyelesaikan tugas seperti dari AI. Berikutnya mengenali pola seperti wajah atau suara. Itu biometrik, kalau misalnya di handphone keamanannya pakai wajah, biasanya bisa mengenali pola. Yang terakhir adalah memahami bahasa. Oke, AI membuat mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin apapun gitu ya, kita di mobil itu bisa. Oke, dia bisa berpikir dan belajar. Nah, contoh AI dalam kehidupan sehari-hari kalian ini biasanya ada media sosial. Media sosial apa yang kalian pakai? IG, YouTube. Nah, di situ aja ya. Rekomendasi konten, lalu terjemahan otomatis juga bisa. Berikutnya ada sistem rekomendasi, yaitu ada Netflix, YouTube, Tokopedia. Lalu ada lagi asisten digital, itu ada Google Assistant, Siri, ternyata ada Alexa juga. Berikutnya ada fasilitas umum, kamera pengawas yang bisa mengenali pelanggar lampu lalu lintas. Nah, ini kalau sekarang tuh jadi tilang ya. Jadi walaupun nggak ada polisi, kalau kamu melewati arah jalan pulang misalnya pakai ada ini ya kamera pengawas ya, kalian bisa dipoto tiba-tiba dikirimkan surat tilang dari rumah ke rumah maksudnya. Ya, itu saja kalau kalian pernah atau orang tua kalian ya, kalau kalian pernah melanggar hal ini. Yang terakhir adalah pendidikan. Aplikasi belajar online yang menyelesaikan soal dengan kemampuan. Itu yang coba dalam cerita saya. Ini bagaimana cara AI belajar? Ya, kita kan tahu dulu ya, AI ini belajarnya gimana sih? Kalau kalian belajar gimana? Kalau kalian belajar gimana? Di rumah kalian belajar baca materi dulu. Terus kalau ada satu, mungkin ada yang sistemnya dia menghafal, ya, dihafal. Atau apa? Baca berulang-ulang. Atau apa lagi? Cari video, ya kan? Cari referensi video dalam bentuk video, materinya akan lebih enak dilihat karena visual, gitu ya. Nah, ternyata belajarnya AI itu ya sama kayak kita juga. Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak kalian membaca, ya, mengisi kemampuan kalian dalam berpikir dengan banyak hal, kalian akan banyak sekali mengenal data, ya, dan itu kalian akan semakin pintar
Bener ya? Semakin pintar, semakin banyak kalian belajar data, belajar menggunakan data, itu kalian akan jadi pintar. AI juga seperti itu. Ya, jadi yang pertama input data. AI memberi banyak sekali data, misalnya buat gambar kucing dan anjing, sehingga kalau kamu gambar cuma telinganya kucing itu, kan kucing gitu ya, dia langsung tahu loh itu gambar kucing. Padahal saya nggak bisa gambar kucing dengan bagus, tapi dia bisa bilang itu kucing. Ya itu ya. Berikutnya yang kedua, proses belajar atau training. Jadi kalau kalian sering ngobrol sama AI, biasanya kan pakai apa? AI-nya? Iya, kalau saya pakai ChatGPT, kalau dia sudah kenal kalian adalah seorang pelajar kelas 8 gitu ya, dia pasti sudah tahu materinya dari apa yang kalian pernah pelajari di kelas 8, sehingga kalau misalnya suatu saat kamu minta datanya dia langsung kasih. Nah ini adalah dari training ya, jadi dia mencari pola dan ciri-ciri dari data yang sering kamu cari ya. Kalau kamu carinya pelajaran ya itu akan dikeluarkan ya, ciri-ciri datanya akan dipelajari oleh AI itu sendiri. Yang ketiga adalah membuat prediksi ya. Saat diberikan gambar baru, AI bisa menangkap itu kucing atau anjing dengan akurat. Analoginya adalah seperti kalian belajar membedakan dari sepatu dengan banyak contoh, semakin banyak contoh juga semakin jago kalian membedakannya gitu ya. Jadi sepatu apapun itu merek, kalau ada kelihatan gambarnya ya, kamu bisa tahu apa aja ya dari logonya misalnya. Nah itu karena kamu sudah belajar atau melihat banyak contoh gitu ya. Itu untuk cara belajar AI. Ini jenis AI yang perlu kita tahu. Ada AI lemah, dia hanya buat untuk satu tugas spesifik dan tidak dapat melakukan kegiatan di luar itu, seperti asisten ketua, modul driving, program catur. Terus AI kuat, dia setara manusia kecerdasannya dengan kemampuan berpikir dan merasakan. Masih ada penelitian seperti ya. Nah ini contohnya adalah robot seperti di film yang benar-benar sadar dan punya perasaan. Jadi AI yang kita gunakan untuk sekarang ini itu adalah hampir semuanya adalah yang itu AI ya, kalau AI. Dia hanya bisa melakukan satu tugas spesifik saja. Berikutnya ini untuk manfaat AI untuk kemanusiaan. Ternyata nggak cuma buat tugas-tugas kita, ternyata AI juga bisa buat untuk kemanusiaan, untuk kesehatan, membantu dokter mendiagnosis penyakit, pendidikan, membuat pembelajaran menjadi personal dan menyenangkan, lingkungan, polusi bisa dipantau ya pakai AI, terus penggunaan energi dan melindungi ekosistem, transportasi, mobil tanpa pengemudi yang bisa mengurangi kecelakaan dan kemacetan seperti mobil dasar tadi, dan kreativitas, membantu membuat musik, seni, dan ide-ide baru yang inovatif. Nah untuk yang kreativitas ini, nanti setelah ini kita akan coba ya buat materi yang belum kita sudah pernah pelajari membuat kreatif. Dan tidak betul kemungkinan kalau kita mau belajar lagi, nanti kalian bisa membuat musik ya, tidak harus menjadi seperti siapa pencipta lagu yang terkenal Bruno Mars, tidak harus seperti Bruno Mars. Kalian bisa nyiptain lagu sendiri, mixing lagu sendiri, itu bisa pakai AI. Ya bahkan kalian bisa bikin video sebagus mungkin seperti film ya, film yang bagus itu juga bisa pakai AI. Nah ini intinya adalah bagaimana kalian kreativitas dalam penggunaan AI ini. Nah yang berikutnya adalah yang harus kalian tahu, paling penting sekali ini ya, resiko dan etika penggunaan AI. Yang pertama adalah privacy. AI banyak mengumpulkan data pribadi kita. Kira-kira kemana datanya? Kemana data pribadi yang kita masukkan dalam AI? Masuk ke database-nya. Kayak itu sendiri. Ya, di dalam sinilah yang nanti kita akan tahu ternyata data kita tuh
contohnya misalnya para pekerja, dia cari cara membuat surat lamaran, misalnya membuat kurikulum vitae atau data riwayat hidup, dia dimasukkan semua data-datanya dia, ya. Bagaimana bikin penggunaan AI yang bagus tuh kurikulum vitae-nya ya, data riwayat hidupnya. Nah itu kan datanya disimpan sama database dari kita. Nah privasinya akan dikhawatirkan nanti akan disalahgunakan. Gitu. Berikutnya ada bias atau prasangka. AI bisa belajar prasangka dari data yang tidak adil. AI untuk perekrutan kerja. Nah di sini akan ada diskriminasi gender tertentu. Karena biasanya laki-laki banyak yang bekerja, jadi perempuan disisihkan tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Ketergantungan. Siapa sini yang sudah ada ketergantungan dengan AI? Ada? Belum ya? Jangan terlalu bergantung ya dengan AI, karena banyak hal yang harus kalian kunci kebenarannya dengan menggunakan AI itu. Ya, semakin kalian tidak peduli dengan itu, nanti dia pasti akan bergantung sekali dengan AI. Bisa membuat skill kita menurun gitu ya, pesannya. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan. Bisa digunakan untuk membuat berita hoax, deepfake atau memanipulasi orang. Yang terakhir pengamanan, bisa diletas untuk tujuan yang jahat. Nah, buku saya mau kasih tahu kalian. Terlihat sudah tahu kalian ini deepfake? Pernah tahu? Apa sih itu deepfake itu? Oh, udah fake, deep lagi. Jadi teknologi AI yang digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang terlihat dan terdengar sangat nyata. Contohnya gini, Bu Kristen misalnya tiba-tiba posting di IG Bu Kristen itu Bu Kristen foto sama orang tua Bu Kristen, sama papa di usia Bu Kristen sekarang loh. Padahal mama papanya Bu Kristen udah meninggal dari beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Jadi Bu Kristen lagi jalan-jalan sama papa pergi ke utara ke Bali, gitu ya. Nah itu kalian bisa tahu itu fake atau real gimana caranya? Kalian harus cek dulu tekstur dari fotonya, ya, dan juga dari waktunya. Ya kalau kalian belum kenal Bu Kristen, ya pasti lihat dari itu. Tapi kalau sudah kenal, oh ini fake nih, apa nggak asli nih, ya kan? Orang-orang tua itu sudah lama berulang gitu ya, jadi tetap bisa menampilkan gambar itu. Nah ini bisa berbahaya untuk deepfake ini, karena apa? Bisa digunakan untuk menyebarkan berita hoax dan provokasi. Karena kalau di YouTube banyak sekali contoh-contohnya di sini, ya, berita hoax dan provokasi. Melakukan penipuan dan pemerasan lalu merusak reputasi seseorang. Bisa punya contoh deepfake yang bisa kalian lihat. Ya lagu Ramadan tiba. Tahu dong lagunya ya? Ramadan tiba gitu ya. Tapi nyanyi sama Jokowi, Ronaldo, Obama. Oh nggak bisa screen, full gitu. Nggak bisa ya? Hah?
Boleh coba login pakai buku Google
tabelnya. Buat tabel di mana? Di Excel. Coba buka dulu Excelnya. Nanti dari Excel itu kalian masukkan gambarnya, ya. Atau kamu boleh ketik di sini. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kalian boleh ketik. Kamu boleh pilih dua itu. Yang pertama pakai gambar, yang ketiga pakai ketik. Ayo coba diketik. Kalian boleh ketik dulu. Ayo coba diketik. Boleh langsung dicek di GPT-nya yang bawah itu pertumbuhan pengguna. Kenapa? Kok bisa nggak ya? Ini kan pakai sekolah. Yang mengajar kayak tahu. Sorry, ada. Di sana tidak bisa. Kita pakai dua itu pertumbuhan pengguna internet Indonesia dalam terus kalian kamu paling bawah buatkan grafik untuk pertumbuhan pengguna internet Indonesia dari tahun berapa. Coba ini. Kenapa? Kalau misalnya ada lebih dari satu, yang satunya lagi pakai yang satunya. Pakai yang mana? Pakai yang grafik. Nah, atau kalau ada lagi 3 kan, pakai Excel. Ya, pakai 3 itu. Menggunakannya sama. Promnya kayak gini boleh. Ya, ini yang ChatGPT, yang grafik. Kamu cari itu dulu, grafik AI. Nanti dengan tabel yang sama, kamu bisa pakai yang ChatGPT, pakai yang ini juga. Ini logis. Yang kedua ya. Jadi kalau yang laptopnya lebih dari satu, boleh pilih yang satunya ChatGPT, yang satunya pakai grafik, yang satunya pakai Excel. Ya, what can I help you visuals? Nah ini kalian boleh pakai akun Excelnya yang tadi kamu sudah buat di Excel, masukkan ke sana, kemudian tinggal kamu tunggu aja, nanti akan muncul hasil dari grafik ya. Itu yang grafik. Satu lagi itu adalah Excel. AI. Ini bisa meminta login untuk itunya ya, untuk masuk ke akun. Di sini ada AI-nya, kalian boleh masukkan
Datanya dulu aja kali ya, kalian ketik dulu ya. Supaya nanti bisa dimasukkan ke e-draw dan ke graph. Hah? Mau tahu berapa? Berapa itu? Coba untuk penggunaan AI untuk yang buat grafiknya, kan di sini ya. Ini satu kelompok satu aja. Ini yang pakai ini. Gak usah. Ungguan deh. Udah sel. Saya mau potong. Udah. Oh, berdua? Iya. Silakan. Udah sel. Ini kok malah nggak dipakai? Oh, ini ya sel. Jadi kalian bisa bentuknya bisa di pack, di PNG. Nah ini berarti bagaimana kalian membuat foldernya ya. Kalau
boleh dari ada di itu. Mana? Oh, ada sehat. Bisa. Tahu dulu promnya ya, untuk apa yang mau kita tampilkan. Oke, pesan publisnya untuk kalian ikutnya di depan, kenalin AI yang baik menggunakan dengan bijak. Tadi resikonya kalian sudah tahu, etikanya juga sudah tahu. Kemudian dengan materi hari ini kalian bisa paham akan apa itu penggunaan AI yang bijak, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Yesus berkati. Iya. Good.